Mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan buka Tuhan rahasia firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, agar kami jemaat-jemaat Tuhan dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu, biar dia berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Kami diberkati semua, kami dibesarkan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan, tidak dari tempat yang maha tinggi. Kami berikan dengan ucapan syukur, dan kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memberi persembahan pertama. Kita nyanyikan pujian yang berkata, "Oh Tuhan, pimpinlah langkah." Kita sama-sama membaca. Musa memanggil
memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini diperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini kita mau bicara tentang dengarlah. Saudara-saudara, saya bersyukur karena apa yang Tuhan beri kepada saya, saudara-saudara, sungguh indah. Saudara-saudara, mulai dari pengertian kita datang dari panca indera. Boleh bilang haleluya? Pertama, telinga. Orang kalau dia pongo sejak kecil, dia pasti bohong, tidak bisa bicara. Lalu mata, penting. Lalu hidung, mencium, penting. Lidah untuk merasa. Penting. Kulit untuk lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa. Jadi 5 panca indera. Tetapi ingat saudara-saudara, dari kelima panca indera yang punya peranan pengertian yang luar biasa adalah telinga. Boleh bilang haleluya? Telinga itu, saudara-saudara, kira-kira menurut para ahli 90% dari orang berpengertian itu datang dari telinga. Boleh bilang haleluya? Orang kalau bercerita orang bobo, orang pomo, susah sekali. Saudara-saudara, orang bilang A, dia bilang mentau, dia bilang apa? Boleh bilang haleluya? Jadi telinga itu sangat penting. Kira-kira ada 90% dari orang berpengertian itu datang dari telinga. Saudara-saudara, lalu mengapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatur. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada zaman awal saudara-saudara, itu paling penting adalah bahasa lisan. Bahasa lisan artinya bahasa untuk didengarkan. Tetapi kira-kira 2000 tahun atau lebih sebelum Masehi, Tuhan memberi manusia hikmat untuk menulis bahasa lisan itu menjadi bahasa tulisan. Saudara-saudara, kalau bahasa lisan orang bisa lupa. Kalau bahasa tulisan, maka kalau dia ditulis A, tetap A. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, bahasa tulisan itu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, adalah tulisan itu adalah gambar bunyi. Jadi sebenarnya tulisan itu seperti ini. Ini A, saudara-saudara. Ini A, dan sampai dunia kiamat tetap A lagi. Boleh bilang haleluya? Dan itu gambar bunyi. Ini M, tetap M sampai dunia kiamat. Itulah sebabnya Tuhan memberi firman-Nya, firman tertulis. Boleh bilang haleluya? Supaya bahasa dan kata-kata dari Tuhan itu tidak berubah sampai dunia kiamat. Saudara boleh bilang haleluya? Sekali lagi saya bersyukur karena saya punya firman Tuhan yang tertulis ini. Saudara-saudara, itu jadi pegangan saya. Saudara-saudara, dan pegangan kita semua. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau orang mau bikin perjanjian jual beli, orang mesti tulis perjanjian jual beli. Haleluya. Kalau tidak, orang yang kalau murah biasa bikin
Kalau yang pemberita bilang termahal, saya pulang tuh. Tapi kalau ada tertulis, tulis begitu. Jadi rugi atau untung itu tanggung jawab kita semua. Saudara boleh bilang haleluya. Jadi betapa pentingnya saudara-saudara kita punya Alkitab ini. Dan cintailah Alkitab itu. Karena Alkitab itu adalah bahasa lisan yang ditulis Allah supaya orang punya pegangan dalam hidup ini. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir ngapain di Alkitab ini kok ditulis. Tetapi saudara-saudara, saya sendiri berpikir-pikir mengapa Alkitab tidak pernah berubah. Kalau bahasanya bisa berubah, sudah terjemahannya bisa berubah, tapi karena terjemahan. Tetapi ingat baik-baik, di dalam Alkitab dibilang kalau hukum Taurat yang itu dengan bahasa Ibrani kuno, satu noktah Taurat tidak akan hilang. Noktah itu adalah titik, saudara-saudara. Titik ini itu noktah, titik. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Satu noktah kan orang baca di dalam Matius. Saya ingat saudara-saudara. Matius pasal 5 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun atau satu noktah pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu adalah firman Tuhan. Kalau orang berbahasa, saudara-saudara, ini orang begini lupa tulis tuh titik ini, tetap orang baca terjadi. Kalau orang lupa tulis ini titik 2 ini, tetap orang baca terjadi. Tetapi kalau bahasa Ibrani, kalau dia tulis satu titik, jadi lain dari bahasa. Boleh bilang haleluya? Saya pernah belajar sedikit-sedikit bahasa Ibrani. Jadi kita iyo ya, benar sekali ini firman Tuhannya. Itulah sebabnya ketika orang menyalin, dulu belum ada mesin cetak, orang menyalin ini apa? Ini Alkitab ini pakai tulisan tangan. Dan orang-orang ahli yang hidup di situ. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali. Orang tahu huruf mana yang paling tengah, huruf mana yang paling akhir, dan orang jumlah semua. Jadi percayalah, tulisan ini bahasa aslinya tidak pernah salah. Saudara boleh bilang haleluya. Memang orang terjemahan dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa lain, tetapi yang paling penting adalah bahasa aslinya, saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau kita khotbah seringkali agak berbeda kita bicara kalau saudara membaca Alkitab. Karena saya ada punya referensi. Nah, mari kita membaca baik-baik. Jadi, saudara-saudara, dengarlah hai orang Israel. Nah, kata dengar itu ditulis dengarlah. Boleh bilang haleluya. Jadi kata dengar itu saudara-saudara ditambah dengan tulisan itu punya pengertian lebih dari 90%. Orang pengertian didapat dari mendengar dan membaca. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini televisi ini radio, mulai dari radio, televisi, dia itu mic itu pirangan hitam, kemudian tuh kaset, tuh datang macam-macam saudara-saudara. Itu adalah
upaya untuk mempengaruhi pendengaran kita. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik itu anak-anak, jangan dibiasakan untuk terlalu terbiasa, terlalu terpaku pada HP atau pada gadget atau pada apa semua. Terus karena itu bisa mengikat pikiran, perasaan dan keinginan manusia ke arah sesuai dengan apa yang digambarkan oleh HP itu. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara boleh lihat-lihat di televisi berita-berita di mana ada di negara-negara lain anak-anak yang terikat dengan HP itu, dengan gadget-gadget itu, saudara-saudara. Sehingga ada yang nyelak makan, ada yang jadi saudara-saudara. Karena apa? Karena memang itu adalah upaya kegelapan untuk merusak manusia. Saudara boleh bilang haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan dan hal-hal yang positif lainnya sangat penting bagi kita supaya kita disegarkan dan boleh menikmati keadaan dunia ini. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Mari saya membaca, saudara-saudara, Kisah pasal 2. Kisah pasal 2. Ayat 41. Orang-orang dengan sukacita menerima orang-orang yang menerima perkataan itu dengan sukacita memberi dirinya dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan itu, saudara-saudara, firman Allah yang disampaikan oleh para rasul, dorang dengar dan dorang terima di hati. Saudara boleh bilang haleluya. Orang yang menerima perkataan itu dengan sukacita memberi diri mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dorang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul mengajar, bicara. Boleh bilang haleluya. Tadi malam Ibu Ari bawa firman Tuhan. Dia bilang, kita kok susah membahas firman, kita lebih suka mendengar. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saudara-saudara, apa yang dia katakan itu benar. Kita lebih suka mendengar. Saudara-saudara, karena mendengar itu mempunyai faktor pengertian 90%, bahkan lebih dengan membaca. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara datang di gereja, kita menyanyi bersama-sama, kita mendengar puji-pujian, kita mendengar orang berdoa, kita punya hati disenangkan, kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ke hati disenangkan. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena apa yang Tuhan beri bagi saya sangat indah, saudara-saudara. Dan saya perlu membagikan itu kepada kita semua. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya dorong saudara-saudara untuk selalu dengan datang kepada dalam ibadah dan setia beribadah. Coba saudara ingat apa yang saudara dengar tadi malam yang datang beribadah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, setiap kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat hidup. Memang ada saatnya, ada saja pendeta-pendeta atau orang-orang yang ngomong seenaknya. Nah, itu yang boleh. Itulah sebabnya firman Allah tertulis ini sungguh tidak bisa dilanggar. Saudara boleh bilang haleluya. Nah, saudara-saudara, ingat baik-baik, mereka menerima perkataan, bertekun dalam pengajaran, mengerti, melakukan,
pentingnya mendengar dalam persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, itulah yang dikerjakan. Yang paling penting mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah menipu orang. Boleh bilang haleluya? Firman Tuhan tidak pernah mengajar yang salah. Ini kesaksian hidup, seumur hidup, sepanjang masa. Semua orang boleh membaca, semua orang boleh bilang ini salah, ini benar. Tapi saudara-saudara, ternyata firman Allah tidak pernah salah. Saudara boleh bilang haleluya? Orang punya firman yang tertulis dan sangat penting untuk membuktikan bahwa firman ini tidak pernah salah. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, saya bersyukur kalau orang datang beribadah. Saudara-saudara, saya melihat banyak kursi kosong dan ada seperti keluarga menteri bilang, oh orang mau pergi di pulang kampung dari ada kedukaan mau 40 hari dia saudara. Jadi saudara-saudara dia bisa datang dan keluarganya dan hal-hal lain-lain. Tapi saya juga bersyukur karena ada yang datang. Orang ibu bilang saya datang. Dan dia ada bawa dia juga. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. So berapa bulan dia orang. Haleluya. Dan saudara-saudara, saya percaya saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Saudara-saudara, saya kalau saudara mau mendengar Ulangan ini pasal 5 ayat 1 dia bilang, dengarlah hai orang Israel. Pasal 6 ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel. Ingat baik-baik saudara-saudara. Pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel. Pasal 9 ayat 1, dengarlah hai orang Israel. Pasal 12 ayat 28, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Boleh bilang haleluya? Pasal 23, dengarlah hai orang Israel. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendengar. Dan itulah sebabnya mari kita datang beribadah. Karena dalam beribadah kita mendengar firman Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Pasal 23 ayat 3, dengarlah hai orang Israel. Nah, pasal 20 ayat 6, 7, 26 ayat 6, 7, 8, kami berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar suara kami. Tuhan bicara, orang dengar. Kapan orang bicara ke Tuhan, Tuhan dengar. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya tidak akan menguraikannya. Saudara-saudara, mari kita membaca Roma 14. Roma 14 ayat Roma 10, bukan Roma 14. Roma 10 ayat 14. Mulai ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Haleluya. Boleh bilang haleluya? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Jadi memang kitalah punya tugas memberitakan kebenaran itu. Haleluya. Apakah dengan bicara ataukah dengan tingkah laku kita? Tetapi yang paling penting untuk membangkitkan pengertian adalah bicara. Saudara boleh bilang haleluya? Bicara yang disertai dengan sikap dan tingkah laku kita. Jangan orang bicara begini, orang berkelakuan begitu. Jangan. Mari kita bicara sesuai dengan apa kelakuan kita, sikap kita.
saudara, menjadi kesaksian. Saksi itu artinya mengungkapkan apa yang benar. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, saudara-saudara, itulah yang kita saksikan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara datang di gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, membandingkan dengan hidup saudara. Kalau ada yang keliru, saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Dan kalau sudah benar, Tuhan tambahkan kekuatan bagi saya. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Saudara boleh bilang haleluya? Iman kita timbul, bertumbuh ketika kita datang mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya ajak seluruh keluarga untuk datang beribadah, saudara-saudara, untuk mendengar firman Tuhan. Boleh bilang haleluya? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Orang mendengar firman Allah, saudara-saudara, yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang benar, maka iman akan bertumbuh. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca Wahyu 2. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 7. Sudah dapat? Dengar saya baca. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Cuma saya ada 1-2 anak-anak yang dari kecil dan kalau ada kecelakaan barangkali atau ada faktor keturunan sehingga orang tidak bisa bicara. Saya punya saudara, saya punya orang yang saya kenal di kampung begitu. Tapi sekarang dia so tua, punya anak, tapi dia bersikap mau setre DP cara berpikir mesti tahan di kantor polisi. Polisi isi sel baru dia mati. Oh, dia yang boleh macam-macam. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara. Lalu mari kita membaca pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Boleh bilang haleluya? Ini adalah berita kepada 7 jemaat. Dan dikunci siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Mari kita baca pasal 2 ayat 17. Sama saja, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sama. Ayat 2 pasal 2 ayat 29 juga sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pasal 3 ayat 6 juga sama. Pasal 3 ayat 13 juga sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan pasal terakhir jemaat Laodikia pasal 3:22 juga sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita datang beribadah. Karena kita datang beribadah, memuji Tuhan, orang dengar kesaksian, orang dengar apa yang Tuhan, orang dengar puji-pujian dan berdoa bersama-sama. Dan paling penting orang mendengar firman Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya?
Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca, saudara-saudara, Kisah pasal 14. Kisah pasal 14. Kisah pasal 14 ayat 8 sampai 10. Kisah 14. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu berkata dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dia mendengar, dia mengerti, banyak aspek, merubah sikap hidup dari yang salah menjadi benar. Saudara-saudara, banyak orang menderita seperti ini, dan orang pikiran terpusat pada dirinya sendiri dan orang mengasihi dirinya sendiri luar biasa. Tetapi orang ini betul-betul luar biasa, saudara-saudara, karena dia punya wawasan dan dia mau menerima kebenaran firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita dengar, sedang orang lumpuh saja bisa mendengarkan dan menerima kebenaran, apalagi orang-orang sehat. Saudara-saudara, mari kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan tambahkan kekuatan dan kesehatan pada kita. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Saya akan membaca, saudara-saudara, Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi orang yang mendengar dan tidak mengerti, saudara-saudara, seperti benih yang dilempar di pinggir jalan. Kita pikir-pikir, ini orang ambor padi ini yang pakai otaknya. Kalau orang di kebun, ambor padi so mesti pacol dulu, so bersih, baru taruh. Mari ini dia sembarang bagi, sedang di pinggir jalan dia kasih. Tetapi ternyata saudara-saudara, ini perumpamaan. Boleh bilang haleluya? Di pinggir jalan batu-batu dan keras, dan ketika tak ada butir-butir gandum atau padi di situ, datanglah burung dan memakannya. Saudara-saudara, orang yang mendengar dan tidak mengerti. Apakah pengertian perlu otak encer? Nyadap, saudara-saudara. Boleh bilang haleluya? Banyak orang otak encer tidak mau mengerti. Tetapi banyak orang otaknya biasa-biasa saja tapi suka mengerti. Banyak sekali orang pintar, saudara-saudara, di dunia ini, tetapi orang tidak mau mengerti, tidak mau mengerti firman Tuhan. Boleh bilang haleluya? Tahukah saudara, komunis-komunis dan orang-orang ateis dunia yang terkenal itu orang-orang pintar. Saya punya daftar namanya orang pintar. Dan banyak anak pendeta. Anak hamba Tuhan, anak orang-orang Kristen dengan papa mama, orang Kristen yang baik, orang Yahudi, saudara. Tapi anak-anaknya jadi ateis. Ateis artinya artinya tidak teis, Allah, tidak beralah, tidak mau mengenal Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi mendengar, biar orang dengar tapi orang tidak mau mengerti. Ada yang memang tidak mengerti, ada yang tidak mau mengerti. Maka datanglah burung atau sejahat mematuk benih-benih itu. Ayat 21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu
segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan untuk penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Kita berpikir juga, ini penaburi ini mesti pakai otaknya, kasih keluar dulu tuh batu-batu. Tetapi ini perumpamaan, saudara-saudara. Dan tanah yang berbatu-batu artinya cuma sedikit DP tanah, batu-batu itu banyak, saudara-saudara. Dan dia cepat bertumbuh, tapi ketika datang panas, datang pencobaan, maka benih itu mati. Saudara boleh bilang haleluya? Dia dengar, dia terima, tetapi dia tahan. Saudara, manusia hidup dengan banyak tantangan. Haleluya. Boleh bilang amin? Tetapi bersyukur orang yang ada di sini. Puji Tuhan. Saudara, banyak tantangan, tetapi Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Nah, berikut ayatnya yang ke-22. Yang ditabur di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatan dunia itu dan dibudaya kaya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dia bertumbuh, tetapi ada semak duri di situ, sehingga dia bertumbuh tidak berbuah. Ingat baik-baik, ada yang membuat dia tidak berbuah, kekhawatiran akan dunia ini. Karena misalnya karena dia kaya raya, karena dia punya jabatan yang hebat, dia punya kelebihan ini, kelebihan itu, sehingga dia takut kehilangan hal itu. Saudara-saudara, itu yang membuat firman yang bertumbuh enak berbuah. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Nah, mari kita membaca ayat terakhir. Yang ditabur di tanah yang baik. Saudara-saudara, di tanah yang baik artinya tanah yang so campur, so bikin bersih itu dia rumput. Saudara-saudara, ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, 30 kali lipat bukan 300%. 30 kalau 300% 1 jadi 3. Tapi 30 kali lipat 1 jadi 30. Artinya 3000%. Luar biasa itu. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Kalau 100 kali lipat 1 jadi 100, artinya 10.000%. Saudara-saudara, itulah kehidupan kita. Kalau firman Allah bertumbuh dalam hidup kita, maka dia akan berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda. Saudara-saudara, sangat banyak dan menjadi berkat bukan cuma untuk diri sendiri, melainkan juga bagi orang-orang sekitar. Saudara boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya perlu menyampaikan itu. Dan kalau menjadi berkat, maka saudara harus dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang nanti berbuah dan nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, sampai sekian dulu. Pas saya masih mau bicara banyak, tapi saudara, saya percaya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita
kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan mulia nama-Mu Tuhan, dan kami yang lebih hari lebih setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu, yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah hamba-Mu tetap selalu dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kuatkan dan sehat-sehatkan hamba-Mu dalam pengiringan buat kami jemaat yang ada di GPDI Kalvari Tunawa masa ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati keluarga hamba-Mu, ibu gembala, anak-anak, cucu-cucu, sehingga mereka tetap selalu dalam pengiringan Tuhan, selalu dalam nama-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan memberkati akan usaha dan pekerjaan dan setiap anak-anak yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua. Biar Engkau memberkati dan kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya.